warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i binul kassarat Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tuhdina ya asfiyai ya nur ya il ya amto ya il kafa ya ain so birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang senantiasa dalam pelengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mari kita awali dengan mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Hasan beserta ibu, dan juga yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa di dalam pelengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, diberkahi keluarga beliau, keturunan beliau, hingga betul-betul mampu mensukseskan perjuangan beliau, mengemban amanah estafet perjuangan dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Semoga disatukan dan dihimpun seluruh murid dan jamaah beliau, dan tentunya digabungkan roh rasa kita dengan birohil kudus beliau di alam perjuangannya, di alam perjuangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul langkah perjuangan kita wa dhahiran wa batinan sesuai dengan apa yang dicita-citakan beliau atas diri kita. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno beserta keluarga besarnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau
akhinal kiram Al-Ustaz Gus Rafindra Luqman beserta keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau koordinator Majelis Taklim At-Tazkir Kaliaren Banyuning Srojadi, beliau akhinal kiram Al-Ustaz Bapak Makhali Sarif beserta keluarga besarnya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, seiman seakidah, senasib seperjuangan fidil Islam yang kami cintai dan kami banggakan rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali mari bersama-sama kita menggunakan batin kita, menggunakan ruh dan rasa kita untuk merasakan, untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan nikmat-nikmat belian kasih sayang Allah Subhanahu. Kita awali dan kita landasi menghidupkan ruh rasa kita. Tugas sang ruh yaitu menyaksikan apa yang disaksikan, menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, menyaksikan yang memberikan hidup ini Allah, yang mendetakkan jantung ini adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rizki, memberikan keselamatan, semuanya adalah Allah. Tugas rasa merasakan. Rasa Rasulullah setiap saat dan detik adalah rasa penghambaan, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa malu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir zaman rasa ini kian luntur, di akhir zaman rasa ini kian samar, sebab sudah dijajah dengan rasa-rasa yang bersumber dari ilusi hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu syaitaniyah mengotori rasa kita. Setiap saat yang dirasakan adalah keakuan, yang dirasakan adalah merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling suci, merasa paling pintar. Yang dirasakan adalah kemampuan pribadinya, kehebatan dirinya, sehingga tatkala manusia hidup di dalam rasa amarahnya, tidak akan mungkin merasakan rasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau rasa sufiyah menguasai batin manusia, merasakan keinginan demi keinginan yang tidak pernah usai, kesenangan demi kesenangan, ingin memiliki segala sesuatu, ingin memiliki apa yang didambakan. Setelah tercapai, hadir kembali keinginan yang kedua, keinginan kedua 3 bulan tercapai, hadir kembali keinginan yang ketiga, sehingga rasa Rasulullah, rasa penghambaan kepada Allah ini sirna tergantikan dengan rasa hubbud dunia. Na'udzubillah dari. Ada juga rasa daripada lawamah atau alwamah, yaitu nafsu hayawan. Kalau sufiyah itu nafsu jin, kalau alwamah atau lawamah adalah nafsu hayawan. Sifat-sifat hayawan yang hadir dalam diri kita, syahwatnya, makan, minum, tidur, malas dan lain sebagainya. Kalau rasa itu yang mendominasi, menguasai batin kita, tentunya tidak ada celah bagi kita untuk merasakan rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka rasa Rasul ini akan hadir kalau rasa-rasa yang bersumber dari nafsu mampu kita kesampingkan. Walaupun dohirnya berat, bebannya bertambah, permasalahan hidup bertambah, baik itu sesuatu yang didambakan belum hadir atau sesuatu yang tidak diinginkan tapi hadir, tetapi tetap mampu merasakan rasanya Rasulullah, tetap mampu merasakan keagungannya Allah, merasakan sifat-sifatnya Allah, kasih sayangnya Allah, merasakan afnalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan muncul apa yang menjadi firman Allah, walillahil masriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan sesungguhnya kekuasaan Allah itu terbentang luas, wahai manusia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu memandang, di situ adalah keagungannya Allah Subhanahu. Ini ayat suci Al-Quran, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita membaca kemudian mewujudkan dalam kenyataan? Mampukah tatkala kita melihat gunung itu mengingatkan kita kepada Allah? Mampukah tatkala kita melihat pohon-pohon, melihat hujan, melihat sesuatu yang terjadi, menghantarkan kita, menghantarkan penglihatan kita, rasa kita, ruhaniyah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Mampukah itu menjadi jembatan zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah, yang menjadikan kita tersentak dengan keagungan dan kebesaran Allah, yang menjadikan kita mampu tunduk merunduk di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang hadir masalah, yang hadir adalah kesenangan, apapun itu titiknya, mampukah menjadikan kita fafiru ilallah, kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini at-tadkir yang dibawa oleh guru kita dan yang guru kita. At-tadkir itu kembali ingat, mengajak untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar di file akalnya ingat siapa Tuhanmu, Tuhanku Allah, tapi ingat di sini adalah dalam ruh dan rasa kita yang terpancar dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama-sama kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya kita kembalikan lagi salawat salam sesuai fungsinya. Kenapa setiap pertemuan ini dibahas? Agar kita ingat, agar tidak lupa redaksi awal daripada turunnya sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kamu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat bertanya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya, ya Rasulullah, apakah sholawat dan salam itu? Rasulullah menjawab, sholawat
artinya adalah rahmat ta'zim, artinya adalah kesejahteraan batin atau kesejahteraan hidup yang terkumpul di dalam qalbun salim. Kalau salam itu apa ya Rasulullah? Salam itu adalah hasilnya daripada sholawat. Kalau hatimu sudah bersolawat, kalau hatimu sudah qalbun salim, kalau hatimu sudah sejahtera, maka luruslah langkahmu, luruslah ucapanmu, luruslah perilakumu, maka tingkah pola 24 jam akan selamat sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat dan salam ucapan itu singkat Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau yang paling singkat sallallahu ala Muhammad. Tetapi tatkala dibedah redaksi awal daripada turunnya sholawat, tidak sesederhana itu, tidak semudah itu. Sebagaimana ijab qabul orang menikah itu sederhana, tidak ada 5 menit mengikrarkan ijab dan qabul, tetapi prakteknya kesanggupan untuk menjalani hidup dalam berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu sampai mati. Kesanggupan untuk mengasihi menyayangi pasangannya, kesanggupan untuk tetap setia di dalam aturan pernikahan, kesanggupan untuk betul-betul jadi partner ibadah dan amalun soleh, sebagaimana sholawat salam kesanggupan untuk menjadi umatnya Rasul, sanggup untuk tetap bertuhankan Allah, tidak peduli yang hadir itu masalah, yang hadir cacian, yang hadir sanjungan, yang hadir masalah, yang hadir kesenangan, semuanya tidak berubah, tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah alasan kita dilahirkan di muka bumi Pak Bu. Sebab inilah seringkali manusia melupakannya, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah itu liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Alasan yang mendasar kita diturunkan di planet bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi itu apa? Mengabdi adalah menghamba, menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah, sehingga kita siap jadi jembatan, siap jadi digerakkan agar membawa kemanfaatan bagi semesta. Kita akan bahagia sebab penghambaan kita kepada Allah akan terwujud dalam praktek kehidupan kita, siap digerakkan oleh Allah, siap mengikuti tuntunan-tuntunan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 jalur dalam penghambaan hablum minallah, adalah bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana orang yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling takwa. Bagaimana memurnikan ketauhidan ini kepada Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, menghamba hanya kepada Allah. Dan dalam konteks yang kedua, hablum minan nas, pastikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa manfaat untuk semesta. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Bagaimana dia memberi manfaat untuk orang lain. Dan level kemanfaatan yang paling tinggi ketika Rasulullah itu adalah level iman takwa. Ada orang kelaparan Pak Bu,
kita kasih nasi, kita kasih beras, kita kasih makan. Ini juga bagian dari manfaat. Ada anak yatim yang sakit tidak bisa berobat, kita berobatkan. Ada anak yatim yang tidak bisa sekolah, kita biayai, kita sekolahkan. Ada orang-orang tua yang tidak mampu makan, kita memberi makanan dan minuman. Ini bagian kemanfaatan. Ngendikan Rasul, tetapi level manfaat yang paling tinggi, level kemanfaatan yang paling tinggi ngendikan Rasul adalah kemanfaatan dalam hal hidayah. Kemanfaatan dalam hal iman takwa menjadi jembatan hidayah, menjadi pralon hidayah untuk saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Sebab eranya sudah rubah. Kalau zaman dulu banyak Pak Bu orang itu kelaparan, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan nasihat yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya sedekah yang paling tinggi derajatnya adalah mengisi perut yang lapar. Sedekah yang paling tinggi yang diterima pahalanya oleh Allah itu adalah memberi makan orang yang kelaparan. Eranya sudah rubah. Sekarang itu mungkin masih ada saudara kita yang kelaparan nasi, tetapi sudah sangat langka. Walaupun dia orang tidak mampu, dikatakan tidak mampu menurut masyarakat, tetap dia bisa makan, alhamdulillah. Tetapi kelaparan di sini di era akhir zaman rubah. Laparnya hati itu nyata. Kelaparan batin manusia, tidak tahu arah kehidupan ini harus kemana. Bangun tidur sampai tidur lagi, tidak tahu arahnya, apa yang dituju, apa yang didambakan, apa yang diangankan, semua ternyata salah kaprah, tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa resikonya orang kelaparan? Kalau laparnya perut maka tenaga akan melemah. Kalau laparnya hati, kekuatan iman takwa akan melemah. Kalau laparnya batin, kemaksiatan akan merajalela. Hubbu dunya menjadi-jadi. Na'udzubillah min. Maka kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran itu bersumber atau berasal dari kelaparan batin. Hatinya tidak diberi asupan, hatinya tidak diberi makanan, hatinya kurang makan dan kurang minum, akhirnya melemahlah iman dan takwanya. Dalam lisan masih menggelegar la ilaha illallah, tapi prakteknya begitu lemah. Prakteknya begitu lemah karena lapar hatinya. Sepertiga malam dia tidak mampu untuk bangun memuja dan memuji kepada Tuhannya. Melihat orang lain tidak mampu mendoakan yang terbaik demi iman takwa. Membawa pribadi dan keluarga tidak mampu. Melihat istri dan anak hanya sebatas perhatian dohir, tidak sampai memperhatikan tentang iman takwanya. Ini juga efek dari laparnya hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka pembagian bansos di akhir zaman itu sangat manfaat. Ada beras, ada gula, ada minyak, tetapi hakikinya yang perlu bantuan bansos itu adalah spiritual, batin manusia yang sudah kering kerontang, batin manusia yang sudah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang langka bukan kendaraan sepeda motor, sepeda motornya sekarang bagus-bagus, tipe terbaru, tetapi kendaraan yang langka di akhir zaman, kendaraan perjuangan. Kendaraan pantatnya harganya 30 juta, 40 juta, tapi kendaraan perjuangannya seperti sepeda ondel. Na'udzubillah min. Sehingga tatkala ada panggilan perjuangan,
ada perjuangannya Rasulullah yang menghadang, yang menghalang, dia tidak mampu menyongsongnya, tidak mampu bergabung di alam perjuangan Rasulullah. Hidupnya untuk dirinya sendiri, hidupnya untuk anak dan istrinya, hidupnya tidak mampu untuk perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka manusia yang hidupnya tidak hanya untuk diri dan keluarganya, disibukkan untuk mencari celah. Apa perjuangan Rasulullah di itu? Apa dalam depan, belakang, kanan, kiri yang bisa aku jalankan agar membawa manfaat, agar membawa kemanfaatan demi iman takwa, mencari celah. Yang aku korbankan apa demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya di zaman ini sudah zaman akhir, di mana zaman akhir itu banyak sekali manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang kesaksian tentang hidup menghamba kepada Allah ini mulai samar. Masih ada tapi samar-samar, bahwa dia berdetak jantungnya, bernafas ini adalah demi penghambaan, bahwa tujuan hidup ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di akhir zaman mulai samar, mulai lalai, mulai melemah, sehingga yang ramai di akhir zaman adalah tentang hawa nafsu manusia, baik amarah, sufiyah atau lawamahnya senantiasa merebut kendali batin manusia. Manusia yang sudah dilahirkan puluhan tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sudah umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, bermacam-macam usia manusia, tetapi banyak yang belum menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dikejar urusan duniawi, mengamankan posisi duniawinya, mengejar daripada keinginan-keinginannya, membangun istana pasirnya yang setiap saat bisa runtuh, sebab itu adalah urusan-urusan duniawi. Maka sepantasnya kita berhati-hati dengan wasiat dari Imam Al-Ghazali. Manusia itu seperti membangun istana dari pasir. Manusia itu seperti punya kerajaan yang megah, yang mewah, makanan yang serba ada, harta benda yang melimpah, tetapi tiba-tiba dia tersadar sebab dibangunkan dari tidurnya, semua tertinggal. Ternyata dia sedang tidur di bawah pohon kurma. Itulah gambaran manusia yang dunianya memiliki segalanya, tapi begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu ruhnya terlepas dari jasad, dia kaget sebab kemewahan dunia tidak dibawa kembali kepada Allah Subhanahu, tidak disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di akhir zaman. Maka kembali kita mengingat bahwa hidup ini alasannya kita dihidupkan mengabdi kepada Allah. Maka belajarlah bagaimana kita mampu menghambakan diri kepada Allah, mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberikan waktu, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung ada kesempatan dari Allah. Mari kita sesuaikan kehidupan kita dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar untuk memahami tentang keikhlasan dalam menjalani hidup. Di usia yang sekian ini, sudahkah kita tenang? Di usia 30 tahun, 40, 50 ini, sudahkah batin kita itu tenang? Ternyata semakin sulit di akhir zaman ini manusia menemukan ketenangan hati.
Kenapa manusia semakin sulit menemukan ketenangan hatinya? Sebab manusia itu tidak betul-betul menjalani qada dan qadar dari Allah. Manusia belum merasakan keikhlasan dalam menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang menguasai batinnya adalah hawa nafsunya. Maka manusia yang ikhlas adalah manusia yang betul-betul menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan ini dia melanggar, mempunyai dosa pelanggaran atau melakukan sesuatu yang salah, maka batinnya berlapang dada mengaku di hadapan Allah dan siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu. Ikhlas menerima hukuman dari Allah. Kalau ternyata dalam perjalanan manusia itu lalai, banyak sekali kewajiban yang terabaikan, hadir peringatan dari Allah, dia ikhlas menjalaninya lillahi rabbil. Kalau ternyata dia tidak melakukan pelanggaran, juga tidak lalai dalam kewajiban, tapi hadir sebuah masalah itu wujud daripada ujian dari Allah, dia pun menerima ujian itu dengan berlapang dada lillahi rabbil. Maka hukuman, peringatan, ujian itu apapun namanya tidak mampu menggetarkan batinnya untuk berpaling lari dari kenyataan, akan dijalani dengan lillah. Apapun itu, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Maka sesungguhnya hanya Engkau yang tahu. Tatkala aku salah, tatkala Engkau menghukumku, aku ikhlas menerimanya, ya Allah. Di saat aku ini lalai dan Engkau peringatkan aku pun ikhlas menerimanya, ya Allah. Tatkala ini wujud ujian dari-Mu, ini adalah hadir karena kehendak-Mu, kehendak atas diriku ini, ya Allah, aku ikhlas menerimanya lillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kelihatannya mudah, diucapkan sangat singkat, tapi prakteknya membutuhkan kebesaran hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sehingga setiap saat itu ruh rasa kita ini berfungsi. Ruhnya senantiasa menyaksikan keagungannya Allah, menyaksikan asma Allah, sifat-sifatnya Allah, af'alnya Allah, selalu terasa di dalam rasanya belian kasih sayang Allah. Ini yang sudah mulai luntur, na'udzubillah min. Ini yang sudah mulai langka. Sebab akhir zaman ini dimensi manusia semakin dohir, semakin cetek. Manusia ini semakin instan, semakin cetek, semakin dohir, sehingga tidak sanggup menembus batinnya sendiri, menembus spiritual batinnya sendiri, sehingga seakan-akan hidup ini sudah tidak ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau zaman dulu Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan petunjuk, memberikan peringatan kepada para rasul, para nabi, para soleh, para arifin, para walinya, para manusia hamba-hamba Allah, itu dengan menghadirkan malaikatnya. Malaikat hadir zaman Rasul mimbo atau berubah wujud menjadi manusia dan memberikan ayat-ayat firman Allah, menyampaikan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Dulu Nabi Khidir itu nyamar, bajunya compang-camping, hadir di tengah manusia, memberikan petunjuk kepada manusia. Tetapi karena cara ini sudah dimengerti oleh alam kebatilan, sehingga banyak Nabi Khidir yang nyamar, yang palsu, ngaku Nabi Khidir ternyata jin Ifrit, ngaku Jibril ternyata jin Maghribi, ngaku Rasulullah ternyata jin Ifrit. Maka konsepnya berubah atau dirubah oleh Allah Subhanahu
bukan lagi malaikat yang menyamar, bukan lagi Nabi Khidir yang menyamar, tetapi yang sekarang ini peringatan atau hidayah ini hadir lewat semesta. Bukan lagi menyamar, tetapi ucapan, rasa, dohir, batin semesta yang hadir dalam kehidupan kita. Bisa saja cara Allah itu memberikan hidayah lewat suara orang gila, lewat suara tetangga kita, lewat istri kita, lewat suami-suami kita, lewat guru-guru kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik kita lewat semesta, sudah tidak lewat daripada malaikat yang nyamar, tetapi malaikat yang bergabung dengan tetangga kita. Alhamdulillah. Ini yang masih wajib Pak Bu kita awasi. Jangan merasa kita hidup itu nggak diawasi oleh Allah. Kita itu masih diawasi, tetapi dengan dimensi yang berbeda. Cara Allah memberikan hidayah pun berbeda. Cara Allah memberikan peringatan pun berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu langsung seperti itu, sekarang lewat zaman yang modern. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang beruntung dia tetap waspada Pak Bu. Orang beruntung itu tetap waspada. Ruh rasanya tetap dihidupkan untuk menyaksikan. Setiap gerak dan langkahnya disesuaikan, frekuensi kehidupannya sesuaikah atau tidak dengan frekuensinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakin manusia yang seperti ini akan berbesar hati dalam menerima kebesarannya Allah, berlapang dada dalam menerima ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengkambing hitamkan orang lain. Semua disaksikan, barangkali itu adalah cara Allah dalam memberikan hidayah, dalam mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terjadi pergeseran dalam kehidupan manusia. Kalau dulu menerima cacian, dia akan memandang dalam hatinya, berintrospeksi. Memandang sanjungan kunjungan, dia berintrospeksi. Sekarang manusia semakin dangkal, tidak mampu berintrospeksi dalam dirinya sendiri. Hadir cacian dibalas cacian, satu cacian dibalas 10 cacian. Ini 2025. Hadir suatu kebencian dibalas dengan kebencian, maka tidak menyadari bahwa semua adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala terasa pahit di mulut, jangan secepatnya kita ludahkan, kita muntahkan. Barangkali itu adalah obat, karena kita sedang diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah menghapus dosa bisa dengan fitnah, bisa dengan kekurangan, bisa dengan permasalahan. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya tetap hidupkan radar batin. Apa radarnya? Nur basirah. Apa itu? Hidupnya roh, menyaksikan gerak-geriknya Allah. Hidupnya rasa, merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun, seberat apapun permasalahan dan beban hidup akan terselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang beruntung di akhir zaman, yaitu orang-orang yang tetap mampu menghidupkan batinnya, orang-orang yang tetap mampu menggunakan ruh dan rasanya. Setiap saat dan detik selalu merasakan pergerakan angin,
pergerakan semesta ini senantiasa disaksikan. Adakah Allah berkehendak dalam dirinya? Apa yang dikehendaki Tuhan? Adakah langkahnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturannya Allah? Adakah langkahnya yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah? Maka sesungguhnya manusia yang beruntung sekali lagi adalah manusia yang senantiasa berintrospeksi, senantiasa menyesuaikan ruh rasanya dengan menyaksikan dan merasakan belian kasih sayang Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat dan detik bersyukur memuja-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amin, Allahumma al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali eling lan waspada, kembali waspada di akhir zaman. Iblis beserta andek-andeknya menjebak manusia agar lupa kepada penghambaannya kepada Allah, heboh sendiri dalam hidupnya. Ibarat sejarah hidup itu sangat heboh, sangat dramatis, baik itu menerima nikmat atau heboh dalam menerima masalah, sehingga menjadikan dia lupa untuk menghamba kepada Allah Subhanahu. Waktunya habis, energinya habis untuk sesuatu yang tidak menuju kepada Allah. Kelihatannya sibuk sekali di dunia, tapi tidak menuju kepada Allah Subhanahu. Seperti orang gila itu tidak pernah mau duduk. Orang gila itu selalu sibuk mengkais-kais sampah. Kelihatannya dia sibuk sekali dengan kegiatannya, tapi itu orang gila. Dalam pandangan orang yang tidak gila, sia-sia yang dikumpulkannya, tidak menuju kepada kebaikan dan tidak menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi di zaman akhir. Sibuknya orang yang waras membawa manfaat, sibuknya orang yang gila, bahkan lebih sibuk orang gila daripada yang waras. Ternyata yang dikumpulkan hanya sampah-sampah kehidupan yang tidak ada gunanya. Kenapa? Sebab tidak disambungkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah, tidak melibatkan Allah, hidupnya sakar PDW, tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku harus bagaimana? Aku harus kemana ya Allah? Aku siap ya Allah untuk gerakkan. Aku siap ya Allah menjadi jembatan hidayah. Aku siap ya Allah menjadi perawan hidayah. Tolong manfaatkan kehidupanku agar hidupku ini tidak mubazir ya Allah, agar hidupku ini bermanfaat. Aku harus kemana ya Allah? Di bulan ini, di tahun ini, apa programku ya Allah agar membawa manfaat demi iman takwa? Yakin jawaban-jawaban Tuhan, jawaban-jawaban langit akan hadir menghiasi langkah kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Subhanallah, mari kita bermunajat bersama-sama. Yang sudah batal dipersilahkan untuk ambil wudhu. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita beristighosa.